Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua, para pejuang NIP di seluruh Indonesia? Pada video kali ini kita akan belajar bersama soal-soal TWK untuk persiapan CPNS 2021. Untuk itu simak sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, sebagaimana tercantum di dalam UUD 1945 pasal 36A yang merupakan hasil amandemen ... Maaf, di sini terjadi kesalahan, harusnya Garuda Pancasila ya teman-teman, bukan Garuda Indonesia ya. A ke-1, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Silahkan teman-teman cari jawabannya sebelum saya membahas kunci jawabannya. Bagaimana teman-teman, sudah menemukan jawabannya? Jawabannya adalah B, amandemen yang kedua. Amandemen kedua dilakukan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, di mana pasal yang diamandemen yaitu pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 36. Dan pada pasal 36A ini berisi tentang lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita lanjut pada soal yang berikutnya. Masyarakat Indonesia memiliki kearifan lokal yang beragam pada setiap daerah. Tiap daerah memiliki pola hidup yang berbeda. Misalnya dalam kegiatan ekonomi, ada yang mengembangkan sektor pertanian, perikanan, dan juga perkebunan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor ... A. Tradisi masyarakat setempat, B. lapangan pekerjaan, C. sempitnya daya manusia, D. keterampilan masyarakat, atau E. faktor geografis. Silakan teman-teman cari jawabannya sebelum kita membahas kunci jawabannya. Jawabannya adalah E, faktor geografis. Ilustrasi pada soal nomor 3 menunjukkan adanya keragaman mata pencaharian yang ditunjukkan dengan macam-macam pekerjaan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor geografis. Masyarakat yang tinggal di laut, mereka sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Sedangkan masyarakat yang tinggal di desa sebagian besar bekerja di sektor pertanian karena tanahnya yang masih subur. Jadi jawabannya adalah E, faktor geografis. Kita lanjut pada soal yang berikutnya. Keragaman masyarakat Indonesia berdasarkan kriteria agama ditandai dengan ... A. Terjadinya konflik antar umat agama. B. Terdapat kebebasan dalam kegiatan dakwah atau ceramah keagamaan. C. Diakuinya berbagai agama dan para pemeluknya. D. Terdapat salah satu agama mayoritas di tengah-tengah masyarakat. Atau D. Munculnya aliran kepercayaan yang beragam di dalam masyarakat. Silakan teman-teman temukan jawabannya. Oke, jawabannya adalah C. Diakuinya berbagai agama dan para pemeluknya. Keragaman masyarakat Indonesia berdasarkan kriteria agama ditandai dengan diakuinya berbagai agama dan juga para pemeluknya. Hal ini sesuai dengan pasal 29 ayat 2 yang berbunyi
negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Sehingga kondisi inilah yang mendorong terbentuknya keberagaman dalam masyarakat berdasarkan agama. Oke, kita lanjut pada soal yang berikutnya. Bentuk wilayah Indonesia yang terdiri atas lautan dengan ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke telah melatar belakangi terjadinya kemajemukan suku bangsa. Sebab A. Terdapat kesenjangan sosial antar wilayah. B. Terdapat perbedaan iklim. C. Terdapat kesenjangan budaya antar daerah. D. Tersendatnya komunikasi antar wilayah. Atau E. Antar wilayah terjadi isolasi geografis. Silakan teman-teman temukan jawabannya terlebih dahulu. Oke teman-teman, jawabannya adalah E. Antar wilayah terjadi isolasi geografis. Nah, bentuk wilayah Indonesia yang terdiri atas lautan dengan ribuan pulau menjadi salah satu faktor terbentuknya masyarakat majemuk. Sebab wilayah perairan Indonesia telah menjadi pemisah daratan tempat tinggal masyarakat. Sehingga hal inilah yang menyebabkan terjadinya isolasi geografis. Oke, kita lanjut pada soal yang berikutnya. Pernyataan berikut merupakan penyebab keanekaragaman agama di Indonesia, kecuali A. Pengaruh budaya asing. B. Pada masa lampau Indonesia merupakan jalur perdagangan. C. Letak Indonesia yang strategis sehingga mendorong bangsa asing untuk datang. D. Kondisi Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau. Atau E. Perbedaan kondisi geografis. Silakan teman-teman temukan jawabannya. Nah, jawabannya adalah E. Perbedaan kondisi geografis. Keanekaragaman agama di Indonesia ini disebabkan misalnya adanya letak Indonesia yang strategis. Kemudian adanya pengaruh budaya asing. Kemudian ada juga wilayah Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau. Lalu pada masa lampau, Indonesia itu menjadi jalur perdagangan. Nah, letak Indonesia yang strategis ini menjadi daya tarik bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Nah, kedatangan bangsa asing ini memberikan pengaruh terhadap keragaman agama masyarakat yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut pada soal yang berikutnya. Kondisi masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa dapat menyebabkan konflik antar suku yang didorong oleh etnosentrisme. Hal tersebut akibat dari perbedaan titik-titik. A. Budaya. B. Keturunan. C. Pekerjaan. D. Agama. Atau E. Ekonomi. Silakan teman-teman cari jawabannya. Nah, jawabannya adalah A. Perbedaan budaya. Konflik antar suku bangsa itu biasanya diakibatkan oleh adanya etnosentrisme yang dilatar belakangi oleh perbedaan budaya. Etnosentrisme ini menganggap bahwa budayanya itu lebih tinggi daripada budaya lain. Sehingga kondisi ini rawan menyebabkan konflik. Sebab masing-masing daerah selalu menganggap bahwa kebudayaannya lebih unggul daripada kebudayaan yang lain. Sehingga hal inilah yang menjadi faktor penyebab konflik. Nah, demikian tadi pembahasan soal TWK kita pada kali ini. Dan masih banyak soal-soal yang akan saya bahas di channel ini untuk teman-teman semua, gratis. Dan juga bagi teman-teman yang ingin belajar bersama soal-soal CPNS, teman-teman bisa bergabung di grup Telegram kita. Grupnya sudah saya cantumkan pada deskripsi video ini.
Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan saya terus bersemangat memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan silahkan tambahkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.